Halo semuanya, saya Yolda Maritza Yuzirwan. Saya merupakan murid dari SMA Negeri 47 Jakarta dari 12 MIPA 2. Mungkin di antara Anda pernah mendengar bahwa Indonesia merupakan surganya pasar karena jumlah penduduknya yang besar. Dalam banyak komoditas, Republik ini juga tercatat sebagai pemilik sekaligus penghasil sumber daya alam terbesar. Sayang seribu sayang, perpaduan dua keunggulan itu selama ini tidak banyak termaksimalkan. Pada praktiknya, kita sering terlena dengan label pasar terbesar ketimbang membangun perindustrian yang kuat untuk memanfaatkan pasar tersebut. Hilirisasi industri, yakni pengembangan bahan mentah menjadi produk menjadi lambat. Padahal itu salah satu cara yang memungkinkan untuk mengoptimalkan pasar besar yang kita miliki. Sekaligus menaikkan nilai tambah produk untuk diekspor juga memenuhi kebutuhan pasar domestik. Sumber daya alam yang berlimpah justru diekspor dalam bentuk mentah. Barang mentah itu kemudian diolah di luar negeri. Nah, pas balik ke tanah air, jadi barang jadi dengan harga yang berkali-kali lipat. Masyarakat kita dengan sifat konsumtifnya yang kebetulan tinggi, lagi-lagi hanya menjadi target pasar. Impor merajalela, produk asing membanjir. Di saat yang sama, produk dalam negeri kesulitan karena tak selalu mendapatkan uluran tangan. Kalau saja diprogramkan serius, hilirisasi industri akan memberikan dampak sangat positif terhadap perekonomian nasional, terutama dari sisi penerimaan devisa dan pajak, serta penyerapan tenaga kerja. Untuk menanggulangi masalah ini, Bapak Joko Widodo sendiri mencoba menunjukkan keseriusan pemerintah mendorong hilirisasi industri Indonesia kala meresmikan pembangunan atau groundbreaking pabrik baterai untuk kendaraan listrik di Karawang, Jawa Barat pada Rabu 15 September 2021. Dalam kesempatan itu, dengan lantang Presiden Jokowi mengatakan bahwa masa kejayaan bahan mentah telah berakhir. Kita harus berani mengubah struktur ekonomi yang selama ini berbasis komoditas menjadi kehilirisasi, keindustrialisasi. Kita harus menjadi negara industri yang kuat berbasis pada pengembangan inovasi teknologi. Pidato Bapak Jokowi dengan tegas tanpa keraguan. Kita berharap ketegasan dan ketidakraguan itu tidak berhenti sebatas kata-kata, namun juga berlanjut pada implementasinya nanti. Setidaknya dalam konteks saat ini, pemerintah sebaiknya menjaga komitmen mereka untuk menyokong pengembangan industri baterai dan kendaraan listrik. Hal ini dikarenakan dana yang dibutuhkan untuk investasi pembangunan pabrik sebesar 1,1 miliar US dollar atau setara 15,95 triliun, sehingga tak boleh direspons dengan kebijakan yang seadanya. Adanya potensi penyerapan tenaga kerja yang cukup besar dari investasi itu tidak boleh disia-siakan. Menjadi hal yang tidak masuk akal bila masih tidak serius dalam pelaksanaannya melihat besarnya dana yang dikucurkan untuk proyek ini. Proyek ini memanfaatkan salah satu sumber daya alam negara kita, yaitu nikel. Sebab nikel merupakan bahan utama pengembangan baterai untuk mobil listrik. Indonesia yang saat ini dapat dikatakan sebagai raja nikel dunia memiliki cadangan nikel mencapai 24-26% dari total cadangan dunia. Bukankah itu hal yang sangat menakjubkan bagi negeri kita ini? Hal ini tentunya merupakan awalan yang sangat baik untuk memulai pertarungan kita menjadi produsen utama produk-produk berbasis nikel, terutama baterai kendaraan listrik. Target yang realistis dan fokus akan membantu pemerintah menentukan strategi serta kebijakannya dengan lebih mudah. Pada saat yang sama, kita juga tak perlu terburu-buru melompat ke batu yang lebih jauh. Tak elok jika satu langkah belum sempurna sudah bermuluk-muluk lagi bahwa setelah menguasai industri baterai listrik, Indonesia akan menjadi produsen utama kendaraan listrik. Ya, hal itu boleh menjadi target besar di masa depan, tapi jangan terlalu besar angan-angan kita.
Khawatir itu malah mengganggu perhatian pemerintah terhadap masalah yang sebenarnya selama ini malah belum terselesaikan. Sebaiknya tuntaskan terlebih dahulu langkah pertama. Buktikan Indonesia memang serius memulai perubahan menjadi negara industri yang kuat, berbasis pengembangan, inovasi, teknologi. Sekian dari saya pamit undur diri.